orang gila beraninya gila. Sama gila dengan gua. Saya bilang Kahmi. Saya kan orang gila. Bukan oleh orang dulu. Ayo bang. Gampang, yang penting duduk dulu, santai-santai, wawancara. Iya. Mantap kan itu, teruskan. Oke. Yes. 2020 pilkada serentak di 270 daerah ya, termasuk Indramayu menurut laporan KPU. Dan mungkinkah nih, saya punya data sedikit sayang tidak bisa ditayangkan, tapi paling tidak menurut laporan dari KPK bahwa 80% pilkada ini calon-calon di pilkada didanai oleh sponsor, dan mereka harus berterima kasih pada saat terpilih, katanya begitu, untuk menyaksikan keburukan. Karena saya mempelajari berbagai macam indeks di beberapa daerah termasuk Indramayu, saya menemukan bahwa Indramayu ini nomor 1 di bidang korupsi, nomor 1 di bidang kekurangan nutrisi, nomor 1 di bidang kebodohan. Karena saya baca Human Development Index-nya, HDI, IPM-nya itu rata-rata usia sekolah masyarakat Indramayu 5,9 tahun, artinya nggak lulus SD. Jadi bagaimana mungkin ada lauk tempat protein berlebih untuk mengaktifkan ulang etika politik? Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya ingin kembali ke sini nanti setelah tanggal 9 untuk melihat bahwa ada janji yang mulai dilaksanakan 1 hari setelah Solihin dilantik dan diberatkan. Dan kalau nggak bisa, maka saya akan cari forum lain untuk mulai menghajar dia. Karena itu yang mesti dibiasakan, supaya nggak ada feodalisme di dalam politik. Feodalisme boleh di dalam kultur, cium tangan kiai, cium tangan guru, yaitu hal yang bagus sebagai kultur. Tapi kalau dalam politik udah cium tangan, itu artinya ada amplop di bawah meja. Itu buruknya kultur kita, tidak terbuka. Demikian juga tradisi intelektual untuk berdebat tentang polisi. Berdebatlah tentang polisi, biar rakyat saksikan. Jangan berdebat pakai teks, menjawab pertanyaan panelis pakai teks baca. Loh, yang Anda baca itu 2 menit setelah Anda baca udah berubah. Apalagi soal teknologi, teknologi itu berubah setiap 8 jam. Jadi kalau Anda punya handphone paling baru sekarang 8 jam lagi itu udah jadi sampah sebetulnya. Karena perubahan software, demikian juga ide. Itu biasakan berdebat real time, nggak perlu pakai teks, pakai logika, pakai akal pikiran, supaya anak SMP kita, anak SD kita percaya bahwa Indramayu mempelopori cara berdebat intelektual. Tadi saya mampir makan apa namanya? Bukan empal gentong di tempat Pak Herman itu. Putrinya, saya lebih sama saya, terus saya bilang, kamu nanti akan jadi bupati. Dia bilang nggak mau saya jadi bupati. Loh, saya mau jadi presiden. Anak umur kelas berapa? Kelas 3, kelas 5 SD punya cita-cita di presiden. Itu kan luar biasa. Jadi si anak pun menyerap bahwa menjadi presiden itu adalah peluang untuk menghasilkan keadilan. Karena dia lihat sehari-hari keadaan masyarakatnya tidak adil kan. Jadi inspirasi itu yang mesti kita tanamkan sejak dari milenial, bahkan sejak dari umur yang disebut formative years, usia pembentukan pikiran adalah sejak dia SD. Jadi saya usulkan nanti ada semacam tradisi bupati, wakil bupati muter sebulan sekali datang ke SD-SD ngajar gitu, supaya langsung terasa bahwa edukasi itu adalah concern setiap pemimpin. Itu, dan kita viralkan itu supaya seluruh bupati Indonesia tiru Indramayu.
Bupati itu adalah guru, wakil bupati juga adalah guru, mengajar di SD. Saya ini ngajar di SMA, walaupun saya dosen 15 tahun di UI, tapi saya merasa bahwa potensi sekarang itu ada pada murid SMA. Saya mengajar environmental ethics, etika lingkungan, karena itu yang menjadi grammar dunia sekarang. Pemimpin yang nggak mengerti etika lingkungan itu dia dungu seumur hidup. Karena dunia sekarang diatur oleh environmental ethics. Orang katanya, do you speak English, do you speak Dutch, do you speak Japanese, do you speak environmental ethics? Apakah Anda paham etika lingkungan? Kalau Anda nggak paham, ya udah, di seminar internasional Anda udah tersisir. Demikian juga kita mulai dari sini. Karena potensi etika lingkungan ada di Indramayu karena ekosistem Indramayu lengkap. Ada laut, ada gunung, ada peradaban, ada berbagai macam kreatif industri. Jadi itu yang mesti kita ajarkan supaya setiap anak SD mengucapkan dengan lantang, saya ingin jadi pemimpin. Itu. Ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab. Masih relevan nggak pemilihan langsung dilihat dari Pancasila sila keempat? Ya, tadi saya terangkan bahwa Pancasila itu dasarnya adalah value, ethics, bukan transaksi. Jadi kalau etik kerakyatan itu dihasilkan melalui sistem perwakilan, kita mengandaikan bahwa politik sudah bermutu. Demikian juga kalau sistem langsung, jadi ukurannya bermutu apa enggak? Saya cerita sedikit. Di Yunani asal usul demokrasi pertama di Athena, anggota DPR-nya tidak dipilih, tetapi diundi. Karena ada prinsip etik bahwa siapapun yang terpilih sebagai anggota DPR, dia pasti mewakili komunitas. Karena ada prinsip primus inter pares. Kalau Pak Adam terpilih, dia pasti mewakili rasa keadilan saya. Kalau saya terpilih, pasti saya mewakili rasa keadilan. Karena kesamaan pikiran itu, maka orang anggap ngapain dipilih? Diundi aja. Siapa yang terundi, dia pasti mewakili. Karena etikanya udah standar. Kalau sekarang orang nggak begitu. Bahkan ada orang bagus mau terpilih, dihajar, di black campaign supaya jatuh. Itu kompetisi buruk kan? Jadi kita mau ajarkan itu. Memimpin itu adalah panggilan keadilan, bukan panggilan keserakahan. Panggilan keadilan, bukan panggilan keserakahan. Hasil ini yang duluan ya, Pak Amin. Terima kasih. Selamat datang Bung Rocky Guru di bumi Indramayu, bumi Kalodra. Bangga. Bukunya Jeffrey Winter, negeri para maling, ya, dia sangat cocok. Yang dibilang oleh Pak Jeffrey Winter di sini memang konteksnya sangat tepat. Saya ingin bertanya, ingin visi aja. Saya berharap ke depan Indramayu ini yang saya harapkan bisa ada perubahan, dan saya minta kepada Bang Rocky kira-kira treatment apa yang pas lah gitu Bang, buat Indramayu ini pemilihnya gitu Bang, ya supaya agak akhlaknya bisa berjalan gitu Bang. Ya tidak dulu adalah sembako. Jadi fakta itu adalah hal yang given yang ada di situ. Problem yang memang disodorkan oleh kebijakan negara yang dimaksudkan secara sengaja atau tidak untuk membuat rakyat tidak peka terhadap persaingan pikiran antar kandidat. Nah, kalau tadi dikatakan ada 20% voting mass yang belum memilih, saya ingin minta yang 20% itu supaya menentukan pilihan etis hari ini. Soal pilihan pragmatis silahkan, kan ada tampil. Tapi saya ingin agar supaya 20% itu tidak memilih mereka yang merampok APBD, apalagi mereka yang pakai jaket rompi orange. Jadi itu poin kita hari ini, supaya clear bahwa politik Indramayu hanya bisa diselamatkan oleh mereka yang ingin
mengutamakan akal pikiran. Jadi kalau tadi ditanya, tapi perimbangan sekian-sekian, ya buktinya yang mengundang presiden akal sehat cuma kandidat nomor 1. Kenapa yang lain nggak undang saya? Kan saya pasti kritik dan nggak mungkin yang punya program menginginkan dikritik. Kan petahana itu sudah punya prestasi, buruk atau baik adalah hak kita untuk evaluasi. Jadi itu problemnya, saya ngerti itu di mana-mana. Tapi kalau keinginan kita adalah menghentikan korupsi, menghentikan perampokan APBD dari di kota ini, dan dengan maksud memamerkan keberhasilan Indramayu sebagai contoh miniatur dari keberhasilan politik Jawa Barat, misalnya Yunto politik nasional, lakukan sesuatu sejak hari ini, ada 6 hari untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi jangan sampai momentum ini hilang gitu, lalu kita ngedumel lagi 25 tahun, nanti 30 tahun, cukup 20 tahun. Ini yang disebut sebagai drive untuk menghasilkan perubahan. Jadi saya percaya bahwa pertemuan kita, saya tahu yang akan besar, tapi di balik keluh kesah itu ada energi yang hendak diletupkan pada tanggal 9. Energi perubahan. Jadi itu poinnya, dan saya percaya bahwa ini forum ILT. ILT itu artinya Indramayu Lions Club. Kita pastikan bahwa sore ini adalah sore di mana kita menghasilkan pertukaran pikiran tanpa ada dendam, tanpa ada keinginan buat intrik, tapi semata-mata untuk menghidupkan cahaya akal sehat di Indramayu. Jadi kita ingin agar supaya ada berubah dari keadaan gelap menjadi terang. Itu yang namanya politik tarbiyah, politik pendidikan. Ketarbiyahan itu yang bisa kita ucapkan. Jadi sekali lagi terima kasih, kita akan ketemu lagi, dan silakan maju, bupatinya saya lantik sebagai presiden akal sehat. Kita lantik aja sekarang. Jadi saya tetap yakin bahwa rakyat tahu bahwa ada kerusakan, dan karena itu harus ada perubahan. Terima kasih.